sebenarnya yang paling rentan dari tulip ini adalah yang limited atonement itu. Limited atonement, L-nya Ya, itu ya. betul, yaitu Tuhan Yesus datang hanya menebus orang pilihannya. Kalau kita bacakan kepada mereka, ya, lihat Tuhan Yesus menebus isi dunia. Iya. Dan mereka akan bilang, maksud isi dunia di situ adalah orang pilihan. Orang pilihan. Kita bacakan lagi ayat yang lain. Tetap Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, dunia itu maksudnya orang pilihan, Iya. Pak. Oh, jadi bolak-balik ke situ. Ke situ. Sudah ada patronnya dibikin. Ya, itu jadi. Jadi kalau saya bilang mereka berpatokan pada pikirannya Calvin, sebenarnya ini filsafat ya. Filsafat. Oh, jadi teologi Calvin itu filsafat. Filsafat, ya. Nah, akhirnya Alkitab ya dipaksa untuk mengikuti alur filsafat itu. Nah, itu eksegese dong. Ya. Dalam hukum penafsiran Alkitab kan, bukan eksegese lagi. Betul, ya. Tapi orang yang tidak bersesuaian dengan tulip dianggap justru eksegese. Oh ya. Nah, mereka begitu ya. Ya, saudara, percakapan yang baru kita lihat itu adalah percakapan antara Pak Yosua Teu dan Pak Suhento Liau. Dan kelihatannya itu adalah acara di radionya Pak Yosua. Dan mengundang Pak Suhento Liau, sepertinya begitu. Dan karenanya Pak Yosua lah yang mengajukan pertanyaan kepada Pak Suhento tentang Calvinisme dan dijawab oleh Pak Suhento. Mereka membicarakan tentang Calvinisme. Nah, sebenarnya ada banyak hal di dalam percakapan itu yang bisa ditanggapi, tapi kali ini saya hanya mau memberikan tanggapan tentang pembicaraan mereka seputar salah satu dari poin Calvinisme yang ketiga, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. Ya. Nah, itu memang adalah salah satu dari poin Calvinisme. Dan apa itu definisi dari penebusan terbatas itu atau limited atonement ini adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati itu untuk orang-orang pilihan saja, bukan untuk semua orang di dunia atau setiap individu di dunia. Nah, orang-orang pilihan itulah orang-orang percaya itu, ya. Jadi Yesus hanya mati untuk mereka, orang pilihan saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu adalah pandangan tentang penebusan terbatas. Yang dimaksudkan dengan terbatas di sini bukan terbatas dalam kuasanya, tapi terbatas dalam jangkauannya. Jadi maksudnya adalah bahwa kuasa dari penebusan itu tidak terbatas memang. Dia sanggup untuk menebus setiap individu di dunia. Tapi memang dibatasi jangkauannya. Jangkauannya bukan untuk menebus setiap individu di dunia. Hanya untuk orang-orang pilihan. Nah, mengapa sampai ada ajaran seperti itu? Nah, ini bukan satu ajaran yang tanpa dasar. Nah, mengapa sampai Calvinisme percaya demikian? Karena ada ayat-ayat tertentu yang menyatakan bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam Matius 1 ayat yang ke-21 ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya. Perhatikan di sini bahwa yang diselamatkan itu adalah umatnya, bukan seluruh dunia, dikatakan situ ya. Lalu juga di Matius pasal 20, ayat yang ke-28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan untuk semua orang, tapi untuk banyak orang. Terus di Yohanes pasal yang ke-10, itu ayat yang ke-11 ya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya itu bagi domba-dombanya. Kalau kita geser beberapa ayat setelah itu di bawah ya. Ayat 15 dia katakan, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
jelas dari dua ayat ini, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kalau kita melihat terus ke bawah lagi sampai di ayat yang ke-26, Yesus mengatakan bahwa kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi kita bisa lihat bahwa sementara Yesus mengatakan bahwa dia itu mati bagi domba-dombanya, tapi di sisi yang lain dia menegaskan bahwa ada orang-orang tertentu dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka tidak termasuk domba-dombanya. Kalau dia hanya mati untuk domba-dombanya, sedangkan ada kelompok yang tidak termasuk dombanya, masakan dia mati bagi yang bukan dombanya? Itu bertentangan dengan kata-kata di dalam ayat 11 dan ayat 15 yang dia baru saja katakan tentang itu. Jadi ini hanya sekilas saja saya membicarakan. Ada banyak dasar untuk limited atonement ini, tapi di sini saya hanya menyebut beberapa ayat saja. Nah, keberatan umum terhadap pandangan semacam ini, yaitu seperti yang dikatakan Pak Suhento Liau tadi. Lihat Tuhan Yesus menebus isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita harus akui bahwa memang ada ayat-ayat seperti itu. Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Lalu ayat yang terkenal Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga ada Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan kami lagi. Bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar adalah juru selamat dunia. Juga 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan ayat-ayat lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat yang memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia, Allah mengasihi dunia ini, dan sebagainya. Ya, itu kita akui. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa orang-orang Calvinis itu berpandangan bahwa dunia dalam ayat-ayat itu bukan menunjuk pada setiap individu di dunia ini, tapi menunjuk pada orang-orang pilihan. Nah, kalau Pak Suhento menuduhnya ini sebagai filsafatnya Calvin. Jadi kalau saya bilang mereka berpatokan pada pikirannya Calvin, sebenarnya ini filsafat ya. Filsafat. Oh, jadi teologi Calvin itu filsafat. Filsafat, ya. Nah, akhirnya Alkitab ya dipaksa untuk mengikuti alur filsafat itu. Dan karena itu Pak Yosua lalu akhirnya meneruskan atau menyimpulkan bahwa itu adalah eisegesis. Nah, itu exegese dong. Ya. Dalam hukum penafsiran Alkitab kan, bukan exegese lagi. Betul, ya. Mungkin mereka terlalu cepat untuk berkata-kata seperti itu. Karena apa? Karena pandangan Calvinis ini bukan eisegesis, bukan ada ide yang dipaksakan, tetapi itu memang adalah hasil penelitian terhadap ayat-ayat Alkitab. Dan dalam pandangan Calvinis mempelajari kata dunia dalam penggunaan di dalam Alkitab, dan lalu harus disimpulkan bahwa kata dunia yang dipakai di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, itu digunakan dengan banyak arti. Tidak hanya satu arti saja. Kita bisa mencatat beberapa contoh. Misalnya kata dunia itu bisa berarti seluruh alam semesta ini. Yang nampak dalam Kisah pasal 17 ayat yang ke-24. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya, ini kata Yunaninya kosmos.
bumi dan segala isinya. Nah, ini tentu saja bumi di sini bukan hanya bermaksud bola bumi, tapi ini mencakup seluruh dunia, planet-planet yang lain, dan seluruh tata surya itu dia ciptakan. Berarti bumi atau dunia atau kosmos di sini itu berarti bahwa harus diartikan sebagai alam semesta. Lalu kalau kita melihat lagi Yohanes pasal yang ke-13 ya, ayat yang pertama. Yohanes 13 ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Yahudi mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Apa arti dunia, kosmos di sini? Kalau Yesus beralih dari dunia kepada Bapa, Bapa ini kan Bapa di surga. Berarti dunia ini merujuk pada bumi ini, di tempat di mana dia berada. Dia berinkarnasi dan lahir tinggal di bumi, dan dia akan beralih kepada Bapa di surga. Berarti dunia di sini itu harus diartikan bukan alam semesta, ya, tapi hanya merujuk pada bola bumi ini saja. Lalu saudara, dunia juga kadang-kadang berarti atau harus diartikan sebagai keduniawian, sifat keduniawian. Itu misalnya yang nampak dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, yang menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Dunia di sini kan tidak bisa berarti bola bumi kan. Masa orang bersahabat dengan bola bumi? Masa orang bersahabat dengan bumi dan isi-isinya? Orang bersahabat dengan kayu, batu, pohon, dan lain sebagainya? Tidak. Dunia di sini itu artinya itu bicara soal keduniawian. Jadi kalau orang menjalin atau menjadi sahabat dengan dunia ini artinya dia mengasihi keduniawian, sifat duniawi. Itu yang dimaksudkan di situ, ya. Juga itu sama dengan di 1 Yohanes pasal 2 ya. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, nah dunia di sini itu sama dengan Yakobus tadi, yaitu keduniawian atau sifat duniawi. Lalu dunia juga bisa berarti semua umat manusia di dunia ini. Itu misalnya dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-19. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut di seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ini jelas menunjuk pada semua manusia, semua umat manusia tanpa terkecuali. Karena setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah penghukuman Allah, memang semua manusia akan berbuat dosa dan harus jatuh di bawah penghukuman Allah. Jadi di sini dunia diartikan sebagai seluruh umat manusia, ya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa arti dunia itu bisa menunjuk pada semua orang yang tidak percaya. Itu misalnya muncul dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jikalau dunia membenci kamu, kamu ini kan murid-murid Kristus, orang percaya. Kalau dunia membenci kamu, artinya adalah orang percaya, orang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya memang membenci orang-orang percaya. Maka dunia di sini bukan berarti seluruh isi dunia, semua manusia. Kalau semua manusia artinya sesama orang Kristen juga saling membenci. Kan tidak. Jadi dunia di sini ini hanya merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Itu sama dengan di 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-32. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bersama dengan dunia, kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kalau dunia ini artinya semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, ya berarti kita mau percaya atau tidak percaya dihukum semua. Kan tidak. Ini jelas dikatakan kita tidak akan dihukum. Kita ini siapa? Orang-orang percaya. Kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dunia ini siapa? Dunia ini artinya semua orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang percaya tidak dihukum bersama-sama dengan orang-orang tidak percaya. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Lalu juga
kata dunia itu juga bisa berarti semua orang bukan Yahudi. Itu dianggap dunia. Itu bisa nampak di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka, pelanggaran ini adalah pelanggaran orang Yahudi ya, karena konteksnya adalah orang Yahudi. Sebab jika pelanggaran mereka, orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dunia ini apa? Dunia ini harus kontras dengan mereka ini. Kalau mereka ini adalah orang Yahudi, maka dunia itu adalah orang non-Yahudi yang dijelaskan di bagian bawah, yaitu bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi dunia berarti orang-orang non-Yahudi. Lalu juga ada arti yang lain bahwa dunia itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Itu dunia. Misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Ini kalau lihat konteksnya, ini bicara tentang orang-orang Yahudi, dan kamu akan menangis menuju pada orang-orang percaya dari kalangan Yahudi, maka dunia akan bergembira. Itu merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Ya. Nah, lalu juga dunia itu bisa merujuk kepada orang-orang percaya saja atau orang-orang pilihan saja. Saya sudah tunjukkan bahwa kata dunia itu dipergunakan dalam arti yang banyak di dalam kitab suci. Tidak selamanya berarti setiap individu. Nah, secara khusus kata-kata dunia yang dihubungkan dengan Yesus Kristus mati atau menebus atau Allah mengasihi, coba kita lihat apakah ayat-ayat itu memang berarti dunia di sana berarti seluruh individu di dunia, ataukah hanya orang percaya atau orang pilihan? Nah, mana yang benar kita akan lihat mana lebih masuk akal. Nah, coba kita melihat Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Ini ayat terkenal. Itu juga disinggung Pak Suhento tadi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang Calvinis mengartikan dunia ini, itu bukan seluruh dunia, bukan semua individu. Tapi hanya orang percaya saja. Tapi orang-orang seperti Suhento Liau yang anti-Calvinis ini, tentu saja dia akan mengartikan bahwa dunia ini itu bukan orang percaya, tapi setiap individu dalam dunia. Oke, kita mau lihat mana yang lebih masuk akal. Ya, kalau dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mari kita ikuti pikirannya Pak Suhento itu bahwa dunia ini semua orang ya, semua orang di dunia tanpa terkecuali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, nah dunia ini pasti bumi, bukan untuk menghakimi dunia. Nah, kalau dunia ini diartikan setiap individu, maka ayat ini berbunyi, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi setiap orang yang ada di dalam dunia ini tanpa terkecuali, melainkan akan menyelamatkannya. Ya, ini siapa? Ya, ini kan menuju pada dunia. Maka menyelamatkannya berarti menyelamatkan dunia. Dan kalau dunia diartikan sebagai setiap orang di dunia tanpa terkecuali, maka ayat ini akan berkata, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, semua individu dalam dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan setiap individu di dalam dunia ini tanpa terkecuali oleh dia. Kalau diartikan begini, artinya tidak bisa ada orang masuk neraka. Semua orang akan masuk surga. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan dunia.
Kalau mereka mau tafsirkan, ini kan bagi yang percaya dulu baru tidak binasa. Tapi ini kan menyelamatkannya. Menyelamatkan dunia. Masa Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan setiap individu di dunia, tapi mereka tidak selamat? Kalau Yesus menyelamatkan mereka, harusnya mereka selamat dong. Kalau Yesus mati untuk semua orang, setiap individu dalam dunia ini, ya mestinya setiap individu dalam dunia ini selamat dong. Karena ayat ini eksplisit mengatakan untuk menyelamatkannya. Masa datang untuk menyelamatkan, tapi ada yang tidak selamat gara-gara tidak percaya? Gak bisa dong kalau mau konsisten. Ya. Oke, sekarang kita ke Yohanes pasal 6, ayat yang ke-33. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Oke. Kalau dunia ini diartikan semua orang di dunia tanpa terkecuali orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Merapu, Jigitiw, dan lain sebagainya. Maka semua dunia ini itu harus hidup. Hidup itu selamat. Ya. Artinya adalah bahwa setiap orang di dunia ini itu harus hidup. Karena roti dari Allah yang turun dari surga itu memang untuk memberi hidup kepada dunia. Kalau ini diartikan, dunia ini diartikan orang percaya, berarti yang akan hidup hanya orang percaya. Tapi kalau dunia ini diartikan setiap individu, maka setiap individu harus dapat hidup. Dan itu artinya setiap individu harus masuk surga dan tidak ada yang tidak selamat. Semua selamat. Ya. Lalu ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kalau dunia di sini diartikan sebagai setiap individu di dunia tanpa terkecuali, maka setiap individu di dunia tanpa terkecuali harus hidup. Dan hidup ini bukan hidup jasmani, hidup rohani. Keselamatan. Karena ada hidup selama-lamanya. Apakah mereka mau berkata bahwa toh semua orang di dunia ini tanpa terkecuali agama apa saja pasti akan hidup? Akan diselamatkan? Nah, terus 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Kalau dunia ini adalah setiap individu di dunia ini tanpa terkecuali agama apa saja, maka Allah mendamaikan setiap orang, setiap manusia, setiap individu dengan dirinya oleh Kristus. Berarti semua manusia sudah berdamai dengan Allah. Ya, sudah berdamai dengan Allah. Nah, kalau sudah berdamai dengan Allah, ya pasti diselamatkan dong. Karena apa? Karena nanti Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya sudah, kalau tidak perhitungkan, dan dunia ini artinya setiap individu, maka setiap individu di dunia ini akan selamat. Akan tidak diperhitungkan lagi pelanggaran mereka, alias didamaikan dengan Allah, alias selamat. Ya. Jadi saudara, terlihat ya bahwa ada ayat-ayat tertentu yang jelas dikatakan bahwa Yesus mati untuk dunia ini, dia adalah juru selamat dunia, dia memberikan hidup kepada dunia ini. Allah mengasihi dunia. Kalau dunia diartikan sebagai setiap individu di dunia, jatuhnya pada apa? Pada universalisme, di mana semua orang di dunia akan masuk surga, akan selamat. Dan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, karena itu dilihat dari konteks ayat-ayat itu, jelas bahwa dunia itu hanya menunjuk pada orang-orang percaya. Jadi apa yang ditafsirkan oleh Calvin dan juga Calvinisme itu bukan filsafat, itu bukan eisegesis seperti yang dituduhkan Pak Suhento dan Pak Yosua Tewu. Terlepas dari Anda setuju atau tidak dengan penafsiran ini, tapi jelas bahwa itu bukan sebuah proses eisegesis. Itu sebuah eksegesis, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang saya jelaskan kan baru sekuku hitam saja. Jadi kita bisa lakukan atau bisa memberikan penjelasan yang jauh lebih dalam lagi. Ya,
Karena itulah maka di sini doktrin penebusan terbatas itu mengatakan bahwa ya Yesus mati hanya untuk orang pilihan atau orang-orang percaya untuk memastikan keselamatan mereka. Yesus tidak mati untuk seluruh individu di dunia dan memberi kemungkinan untuk selamat. Coba saudara pikir ya, kalau di sana ada, katakanlah ada orang Islam yang tidak percaya Yesus ya. Yesus mati untuk dia. Dari sudut pandang Calvinisme, kan dia bisa jadi orang pilihan. Kalau dia orang pilihan, dia akan percaya nanti. Maka Yesus memang mati bagi dia. Tapi katakanlah bahwa dia memang orang tidak percaya sampai mati. Kalau dia orang yang tidak percaya sampai mati, apakah Yesus juga mati untuk dia? Kalau dia tidak percaya sampai mati, dia pasti akan binasa dalam neraka. Dia nggak selamat. Tapi Yesus mati buat dia. Apakah Yesus mati buat orang yang akan masuk neraka? Sebelum Yesus mati untuk dia, Yesus tahu tidak bahwa dia akan tidak percaya dan tidak akan selamat alias masuk neraka? Pasti tahu dong. Kalau tahu bahwa dia tidak akan percaya dan dia pasti masuk neraka, ngapain lagi Yesus mati buat dia? Apakah Yesus menjadi juru selamat bagi orang yang tidak selamat? Itu lucu. Ya. Karena itulah maka Yesus mati untuk orang-orang percaya, orang-orang pilihan, untuk memastikan keselamatan mereka. Bukan untuk setiap individu di dunia dan hanya memberikan kemungkinan keselamatan. Kalau mereka percaya ya selamat, kalau tidak percaya tidak selamat. Dalam sudut pandang Calvinisme, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang percaya, dan orang-orang pilihan, orang-orang percaya itu pasti akan diselamatkan. Yesus mati untuk menebus mereka. Ya, ini kira-kira penjelasan sedikit dari saya. Semoga ini mencerahkan, dan ya ini juga menjadi sedikit penjelasan buat Pak Yosua Teo. Ya, saya dengan Pak Yosua ini tidak ada masalah pribadi. Ya, kami juga foto bersama-sama pada beberapa saat yang lalu. Kalau Pak Suhento ini memang sudah terkenal sebagai tukang fitnah Calvinisme ya, terutama dalam pembicaraan dia tentang pribadi Calvin, dan juga dalam kasus Servetus misalnya, itu sudah dibahas oleh Pak Budi Asali, yang menunjukkan dari kutipan-kutipan bahwa semua yang dikatakan Pak Suhento itu tidak lebih daripada fitnahan yang begitu buruk, begitu rendah terhadap pribadi John Calvin. Saya menulis dan mengkhotbahkan mulai saat ini karena selama ini terus tidak ada waktu, dan ini lalu saya paksakan untuk mengadakannya. Mengapa ini begitu penting? Apakah memang begitu penting urusan Calvin dan Servetus? Sebetulnya kalau terlalu penting juga tidak. Tapi karena ini sejarah Calvin dan Servetus ini memunculkan adanya fitnah-fitnah terhadap Calvin berkenaan dengan penghukuman mati terhadap Servetus, maka saya pikir sebagai sesuatu yang perlu diluruskan. Karena itu saya menuliskan dan mengkhotbahkan pelajaran-pelajaran ini. Saya tahu sedikitnya, saya katakan sedikitnya ya, 2 orang, yaitu yang pertama adalah Guy Duty, dan yang kedua adalah Suhento Liao. Saya kira kalau Suhento Liao ini pasti beserta dengan kambrat-kambratnya, yang menulis fitnah-fitnah mereka berkenaan dengan Calvin dan penghukuman mati Servetus. Saudara, bukan fanatisme terhadap Calvin yang membuat saya menulis dan mengkhotbahkan pelajaran ini. Alasan saya untuk menuliskan dan mengkhotbahkan pelajaran ini adalah, pertama, menyatakan kebenaran. Waktu saya membaca tulisan-tulisan dari orang-orang tadi, saya yakin mereka melakukan fitnah yang luar biasa kurang ajar, dan fitnah bukanlah kebenaran. Sebaliknya, fitnah merupakan suatu bentuk ketidakbenaran yang paling buruk dan paling kurang ajar, dan menurut saya tidak bisa dibiarkan. Nah, itu saja, dan semoga ini berguna dan juga berguna bagi Pak Yosua Teo. Tuhan berkati.